Pesan yang paling dalam kepada calon menteri dan wakil menteri ditekankan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Saya masih bersama dengan ekonom senior Raden Pardede yang pernah menjadi wakil koordinator tim asistensi Menteri Keuangan tahun 2000 hingga 2004 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Pak Raden Pardede, kalau kita lihat setelah dipanggil ke Kertanegara, menteri dan calon wakil menteri itu mendapat pembekalan di Hambalang. Rasanya ini juga baru pertama kali terjadi dalam sejarah ada pembekalan pada menteri dan wakil menteri. Sepertinya Presiden terpilih ingin memberikan sinyal kuat bahwa harus sama frekuensinya. Dan seperti yang selalu dikatakan oleh banyak presiden sebelumnya, tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Jadi ini sebuah gesture untuk memastikan, hey para menteri, kalau Anda bekerja, ini adalah sesuatu frekuensi kebijakan yang ingin saya ambil kira-kira seperti ini. Apa yang Anda tangkap dari pembekalan ini, sesuatu yang lebih ingin ditanamkan Presiden terpilih kepada para menteri dan wakil menterinya? Ya, saya pikir saya setuju dengan tadi yang diobserv oleh Mbak Rosi ya, bahwa memang benar dia ingin membuat satu kesatuan di dalam visi misi beliau itu adalah visi misinya presiden, tidak ada visi misi dari para menteri ini. Yang kedua yang saya lihat adalah kita tahu bahwa Pak Prabowo ini sangat internasional, artinya pengetahuan globalnya, keinginan dia untuk menguasai isu-isu global sangat bagus sekali ya, dan dia sangat update di situ. Itu yang kita dengar, makanya kalau pembicaranya pembicara tingkat global ya. Menurut Anda apa yang ingin disampaikan oleh Presiden terpilih? Ya satu jelas di situ, kalau ini kan sangat subjektif ya, persisnya saya nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi yang diundang itu adalah seorang ahli di bidang politik ya, ahli John Meisner itu. Dan tentu dia selalu menjelaskan mengenai persoalan antara the great power, yaitu US sebagai the great power, dan ada another great power, katakan itu Rusia dulu, yang sekarang great powernya itu adalah Cina, dan kemudian the middle power which is Rusia. Jadi pasti di sekitar itu, dalam pertarungan menjadi nomor satu antara existing great power which is US dengan the new great power yang sekarang muncul China, itu akan bisa berpengaruh terhadap kita yang kecil ini. Dan dalam hal itu mungkin Pak Prabowo menunjukkan ya kita nggak bisa kecil-kecil terus. Kita harus menjadi sesuatu supaya dipandang juga oleh the great power ini. Artinya itu menunjukkan bahwa kita harus berbuat sesuatu baik dari sisi ekonomi, politik, militer. Kita harus menjadi negara kuat, toh penduduk kita besar, ekonomi kita bukan ecek-ecek juga. Jadi kita harus bertumbuh lebih cepat, kita harus membangun kekuatan politik dan luar negeri kita, mungkin kekuatan militer kita supaya kita juga menjadi minimum the middle power dulu, supaya kita tidak dilecehkan. Itu saya pikir hal yang baik untuk menambah artinya semangat, ambisi daripada seluruh para menteri baru ini. Ya. Dugaan saya, tapi saya nggak tahu. Sebuah tujuan yang sangat baik karena sepertinya tersirat bahwa Presiden terpilih ingin membuat peran Indonesia di pergaulan internasional atau di dunia global. Dia tidak melulu dipandang padahal dengan jumlah penduduk yang besar sudah menjadi anggota G20, tapi harus memiliki middle power tadi yang seperti Pak Raden katakan. Hanya juga pesan yang sangat dalam dipesankan oleh Presiden terpilih adalah jangan, salah satu yang ingin saya katakan sebagai kutipan langsungnya, jangan menugaskan kader-kader partai Anda untuk cari uang dari APBN dan APBD. Jadi satu sisi Presiden terpilih ingin memastikan bahwa Indonesia harus menjadi global player, tetapi satu sisi juga mewanti-wanti sebuah nasihat yang pada tahun berapa? Tahun 60 atau 70? Ya. Almarhum ayah beliau itu sudah mengindikasikan adanya kebocoran sebesar 30% dan itu masih menjadi problem klasik bangsa ini. Ya, kalau kita lihat apa pernyataan beliau jangan menugaskan, artinya menteri-menteri dari partai Anda untuk
mencari uang dari kementerian itu kan sebetulnya itu pesan yang sangat kuat sekali. Dan kalau itu mau dilakukan, saya pikir di sisi lain kita harus cari solusinya. Harus ada jalan keluar bagaimana pembiayaan politik ini supaya itu tuntas. Demikian juga gaji dari para menteri, gaji daripada ASN ini juga harus diperbaiki. Jadi itu satu kesatuan, itu nggak bisa kita paksa dia begini, tetapi tidak ada solusinya tempat. Soal kebocoran adalah sesuatu yang selalu menjadi concern presiden terpilih. Dalam kampanye pemilu presiden sebelumnya selalu juga disebut dengan bocor. Sesuatu yang sudah terjadi puluhan tahun lalu dan menjadi problem klasik yang tidak terpecahkan. Menurut Pak Raden Pardede, apa sesungguhnya yang tidak mampu kita lakukan sehingga kebocoran itu masih terjadi? Ya, satu adalah ini kan menyangkut kepada disiplin dan behavior daripada kita semua. Itu yang pertama, kita kan kalau itu kan masalah etika dan yang lain-lain. Ini rasanya sama seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi waktu itu. Urusan stunting bukan untuk menyiapkan gizi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, tapi lebih banyak urusan stunting miliaran rupiah untuk meeting, untuk rapat-rapat. Ya. Itu adalah inefisiensi. Banyak juga yang seperti itu harus dikurangi. Jadi kalau kebocoran dalam arti yang mungkin kasarnya adalah masih banyak yang uang yang seharusnya digunakan untuk kegiatan A digunakan untuk kegiatan B. Yang tadi dikatakan itu apakah itu kita rapat dulu di Bali untuk membuat satu kegiatan di Jakarta. Membuat programnya itu di Jakarta tapi rapat di Bali atau di mana. Itu menjadi inefisiensi dan itu banyak sekali. Tetapi juga banyak yang kita lihat kebocoran-kebocoran itu yang berupa mungkin masih ada pembangunan-pembangunan itu yang tidak tepat sasaran. Misalnya? Ya. Contohnya yang kita lihat Kertajati lah. Ya, Patimban yang tidak optimal dia. Pemakaian infrastruktur itu. Nah, itu Anda lihat sebagai bagian dari kebocoran, pembangunan infrastruktur yang tidak optimal. Bagian itu adalah daripada inefisiensi. Dan itu membuat dampak ekonomi daripada pembangunan infrastruktur itu menjadi tidak maksimal. Ya, menjadi sia-sia boleh dikatakan. Ya. Apakah itu disebutkan kebocoran? Tidak kebocoran dalam arti korupsi. Tetapi itu adalah kebocoran dalam arti tidak efisien. Tidak menghasilkan apa-apa 10 tahun sudah dibangun, and yet dia tidak dipakai. Itu kan sangat sayang sekali. Nah, hal seperti itu menurut kami adalah perlu diperbaiki. Dalam hal itu perlu perencanaan yang baik, bukan hanya pembangunan infrastrukturnya direncanakan, tetapi ekosistem ekonomi pada saat pembangunan infrastruktur itu dilakukan, itu harus dipikirkan secara holistik.